Oke, halo selamat pagi semuanya sahabat positif. Jadi pada hari ini kita sudah kedatangan lagi bintang tamu atau narasumber nih yang spesial nih hari ini. Hari ini spesial karena ini sedikit unik ya narasumber kita kali ini. Jadi siapakah dia? Kita langsung saja Dr. Andwi Setiawan ya. SPKFR, oke. Ya mungkin kalau misalkan saya memperkenalkan mungkin kan takutnya ada salah-salah, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi. Saya Dr. Andwi Setiawan, spesialisnya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oh ya, ini karena memang hari ini sudah lumayan unik ya, aku juga punya banyak nih pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang seputar dunia kedokteran, apalagi kan tadi rehabilitasi ya. Oh ya dokter, aku mau nanya nih, yang pertama umum dulu ya, kita dokternya dulu nih. Jadi untuk menjadi seorang dokter tuh kan nggak bisa semena-mena langsung gitu kan, kayak misalkan oh aku mau jadi dokter, nggak ada background pendidikan apapun langsung ke rumah sakit dengan melamar gitu kan, aku mau jadi dokternya gimana caranya. Nah kalau misalkan mungkin ada teman-teman sahabat positif semua di rumah yang mau jadi dokter gitu, gimana sih caranya jadi dokter itu, melalui pendidikan atau misalkan apa gitu? Jadi kalau pendidikan dokter sih ya sama lah, lulus SMA terus kita daftar ke fakultas kedokteran. Nah fakultas kedokterannya itu pendidikannya pertama kalau dokter umum itu ada dibagi dua sih, sarjana kedokteran sama profesi kedokterannya. Jadi sarjana kedokterannya itu S1 rata-rata 3,5 tahun, 7 semester itu selesai di sarjana kedokteran. Habis itu kita harus ambil lagi profesi kedokteran. Jadi namanya koas itu dokter muda itu. Nah itu kita mulai kalau selama sarjana kedokteran itu mungkin memang kita banyakkan di kampus, akhirnya belajar ya kayak belajar aja gitu, ada praktikum tapi tetap masih base-nya di kampus. Tapi kalau yang koas itu memang kita udah terjun langsung ke rumah sakitnya ya tergantung rumah sakit dijaring yang sesuai dengan fakultas kedokteran yang kerjasama sama fakultas kedokterannya. Profesinya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun lah. Jadi total mungkin sekitar 5 tahun setengah itu baru lulus jadi dokter umum. Tapi habis lulus itu juga sekarang ada yang namanya internship. Jadi habis lulus dokter umum harus internship dulu di daerah. Jadi nggak harus di daerah sih, nggak harus di daerah, itu bisa di mana-mana. Yang ditentukan. Biasanya atau pilih? Mereka sistemnya ada buka kuota gitu loh. Ada kuota, kita tinggal pilih mau yang mana, tapi mereka ada kuotanya. Jadi kalau memang kuotanya udah terpenuhi ya berarti kita nggak bisa pilih di situ lagi. Kita harus pilih ke tempat lain gitu. Itu selama 1 tahun. Setelah itu selesai baru bisa ngurus kayak surat-surat untuk praktek sendiri atau mau praktek di rumah sakit itu baru bisa. Kalau belum lewatin yang internship itu belum boleh praktek mandiri jadi kalau ditambah lagi itu ya 6 tahun ya? Itu masih jadi dokter umum atau sudah spesialis? Dokter umum. Masih dokter umum? Aku juga baru tahu itu ya, udah 6 tahun. Berarti mungkin kalau misalkan sarjana-sarjana yang lainnya kan cuma mungkin ya 8 semester atau misalkan berapa. Kalau dokter berarti harus benar-benar ya. Ya aku juga baru tahu soalnya. Ya, oke. Yang selanjutnya nih, kan orang tuh bilang katanya jadi dokter itu harus pintar kan, otaknya encer gitu. Itu menurut dokter sendiri nih, yang sudah jadi dokter Andwi sendiri, itu setuju apa nggak sama statement itu? Sebenarnya sih ya kalau pintar apa enggak sih sebenarnya mungkin beban belajarnya aja kali ya yang lebih banyak. Kalau mau dibilang harus pintar banget juga nggak harus banget sebenarnya. Yang penting ya memang kita tahu kapasitas kita. Kalau memang kita tahu kapasitas kita ini, oh iya ini memang saya harus baca. Ada orang baca 2 kali 3 kali baru hafal, ada orang yang sekali baca selesai. Ya itu ya kalau memang kita tahu kapasitas kita kurang ya kita baca lebih banyak. Berarti sebenarnya nggak harus sampai yang jenius banget gitu baru jadi dokter, enggak juga. Iya, berarti asalkan ada kemauan di situ ada jalan lah, misalnya kayak gitu ya.
Tuh, jadi bagi teman-teman di rumah yang pengen jadi dokter terus bilang mungkin saya susah menghafal atau misalkan susah nih dalam mempelajari sesuatu, jangan ragu lah istilahnya, terus berkembang lah ya. Cuman Kita harus memang paham diri sendiri. kalau nggak salah SMA-nya harus IPA ya. Oh, harus IPA. Ya jadi emang itu sih. Jadi Kalau ya, IPS ya takutnya nanti pas lagi bedah atau apa kan belajar sejarah. Nah, terus terlepas dari pinter atau enggaknya nih, dokter nih sudah berapa lama gitu jadi dokter? Kalau jadi dokter umum ya berarti saya selesai tersip itu 2015. Oh, 2015 berarti sudah sekitar 6 tahun, 5 tahunan ya. Oke. Ya, terlepas dari itu semua, dari kepintaran dan lain-lain kan karena sudah berpengalaman sekarang. Ketika menjalani profesi menjadi seorang dokter gitu ya. Itu sebenarnya harus lebih mengutamakan logika atau hafalan yang sudah dipelajari di kampus-kampus itu sebenarnya. Sebenarnya dua-duanya sih. Oh. Nggak semuanya harus dihafal. Tapi nggak semua juga bisa dilogikain. Kalau saya sih berusaha dua-duanya lah. Misalkan kayak sebenarnya kan yang dibilang hafal banget itu kan kayak anatomi gitu ya. Itu kan sebenarnya ya udah memang dari sini ke sini ya udah itu dihafal aja gitu. Tapi sebenarnya nama-nama anatomi itu sendiri juga sebenarnya kalau kan diambil dari bahasa Latin. Jadi kalau kita tahu bahasa Latinnya itu kan sebenarnya nggak usah hafalin banget juga, kita ngerti kurang lebih itu apa. Sekarang kayak apa ya, otot biceps gitu misalkan di sini gitu kan. Kenapa namanya biceps itu sebenarnya karena dia punya dua kepala. Di dua biceps itu kepala. Oh, jadi ada arti masing-masing ya. Jadi kita juga nggak perlu hafal sampai mati banget. Cuman ya kita bisa, kalau kita lebih bisa melogikakan sesuatu kan tapi kita nggak harus hafal. Asalkan paham gitu ya. Jadi tapi tetap ada bagian-bagian yang kita harus hafal mati. Kayak misalkan nempelnya di mana, itu ya itu mau nggak mau ya kita hafal. Dan itu nggak bisa dilogikain karena memang ya dari Tuhan ya udah begitu gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya sih nggak semuanya harus dihafal, dan jadi dua-duanya lah bisa. Ada yang memang harus dihafal, ada yang bisa dilogikain. Berarti jadi hafalan itu perlu, tapi logika juga perlu didasarkan dengan hafalan gitu ya. Oke, biar Kita hafalnya juga efektif. Jadi dua-duanya tuh penting gitu. Iya, Biar kalau kita tuh bisa saya- improve kita gitu. Iya, oke. Oke. Yang selanjutnya nih, kan kalau misalkan kita sebagai orang awam gitu ya, yang namanya minum obat pasti tergantung sama resep dokter gitu kan. Nah, dari resep dokter ini tuh sebenarnya obatnya itu sudah ditentukan dari awal. Misalkan kita pusing, nah nanti ada catatannya nih, pusing misalkan minumnya obatnya apa, berapa resepnya, atau dari diagnosis dokter, misalkan oh dia seperti ini, padahal di tulisannya seperti ini, tapi karena dokternya tahu kondisi pasiennya seperti itu, dikasih dari dokternya sendiri. Jadi maksudnya apakah sudah baku itu saja atau mungkin ada pertimbangan lain dari dokter dalam memberi resep obat tersebut? Sebenarnya sih itu pasti nggak baku, pasti banget tidak baku sebenarnya. Jadi memang case by case harusnya berbeda. Karena kadang yang dikeluhkan pasien itu kan sebenarnya simptoms ya, atau gejala sakit kepala misalkan. Tapi sakit kepala itu kan bisa karena banyak penyakit. Jadi bisa karena misalkan ya memang ada yang bilang darah tinggi lah, tension headache gitu-gitu. Ada yang memang ternyata sakit kepalanya karena ada tumor di kepalanya, itu juga bisa sakit kepala. Tapi kan yang pasien datang ke dokter, saya sakit kepala nih gitu, tanpa tahu sebabnya itu sebenarnya apa. Nah itulah yang sebenarnya tujuan utamanya dokter itu adalah harusnya dia bisa lebih mendiagnosis penyebabnya, bukan cuma simptom atau gejalanya aja. Karena kalau gejalanya sebenarnya ada yang namanya kita sebut obat simptomatik ya. Jadi obat simptomatik itu ya memang demam yang dikasih obat demam, tapi demamnya karena apa kan sebenarnya beda-beda. Misalkan demam yang karena memang infeksi bakteri, demam karena infeksi virus, itu kan tentu beda-beda obatnya. Dan itu yang harus kita
assess dulu pertama diagnosis. Kalaupun sakitnya sama, obatnya pun bisa beda-beda. Karena satu, biasanya kalau dalam satu penyakit itu kita kalau dalam obat-obatan ya itu memang ada yang namanya first line-nya drug of choice-nya. Biasanya itu memang pilihan utamanya, tapi kadang-kadang itu juga bisa nggak cocok dan segala macam, jadi kita bisa pindah ke second line. Itu bisa juga bisa dicoba. Atau juga banyak pasien yang misalkan punya alergi spesifik terhadap obat tertentu, nah itu kita bisa ganti jenis obatnya, jadi nggak baku sama sekali sebenarnya. Berarti balik lagi ke hafalan dan logika tadi ya. Iya. Jadi kita mempelajari apa yang terkandung dalam obat itu dan kita pakai logika kita buat memberikan ke pasien itu. Ya. Karena obat itu bukan sesuatu yang main-main ya. Itu serius, kalau misalkan beda dosis sedikit bisa berefek. Yang Bisa lain jadi racun malah. Karena sakit. Ya terlepas. Oke, selanjutnya nih, masih ngomongin tentang resep dokter. Sebenarnya aku tuh dari dulu tuh penasaran, kenapa setiap aku ke dokter dikasih resep, dokternya itu tulisannya tuh jelek gitu. Kenapa? Itu kenapa? Apakah biar pengajar kita nggak bisa baca atau misalkan gimana gitu? Enggak sih, sebenarnya nggak semuanya jelek juga. Saya sih kebetulan jelek, tapi ada juga teman saya yang tulisannya bagus itu. Enggak harus jelek kok sebenarnya. Cuma kadang mungkin selama pendidikan mungkin karena kayak masih banyak, ya, kita banyak yang ditulis, jadi kita tuh cepet nulis cepet ya, tentu mungkin lebih nggak rapi lah dibandingkan nulis pelan-pelan gitu ya. Dan kita kan ya kalau misalnya kayak pasien banyak gitu kan, kita nggak mungkin tulis pelan-pelan, rapi-rapi gitu ya. Jadi biasanya kita lebih cepet aja. Karena lebih cepet itu mungkin ya jatuhnya lebih jelek sih. Tapi nggak pasti jelek. Tapi ada yang bilang kan katanya, oh dijelek-jelekin biar sengaja kita nggak bisa baca, biar si bagian farmasinya aja nih yang bisa baca gitu loh. Kan ada yang bilang kayak gitu, bilang itu mungkin konspirasi. Kalau saya pribadi sih nggak masalah kayak gitu. Kalaupun saya biasanya kasih obat pun harusnya dijelaskan. Oh ini obatnya buat ini, oh ini buat ini, kenapa saya kasih ini. Itu untuk supaya pasien juga ngerti kenapa sih minum antibiotik itu harus habis, kenapa sih ini saya kasih ini, itu gunanya buat apa. Nah itu tuh memang harusnya seperti itu, untuk dijelaskan bahwa ini buat ini buat itu. Ya enggak, menurut saya nggak ada yang perlu juga ya. Berarti kalau klarifikasi nih bagi kalian yang masih mikir-mikir katanya, wah tulisannya disengaja dijelek-jelekin, mungkin dari dokter bilang harus nanti kalau misalkan lagi jadi dokter tulisannya jelek ya biar bisa dibaca sama bagian informasi doang. Kalian jangan klarifikasi, pokoknya clear di sini, nggak ada yang namanya di setting kayak gitu. Mungkin karena ya cepet-cepet aja sih. Jadi itu penyebabnya, kalian tuh jangan selalu nyari. Oke, jadi selanjutnya nih, kan ketika kuliah ya, ada beberapa praktek sama ada juga teori mungkin ya. Itu kebanyakan prakteknya atau teorinya selama kuliah? Kalau kuliah sih tadi selama sarjana kedokteran itu ya kita memang kuliah doang sistemnya. Cuma mungkin ada praktikum ya, misalnya kayak praktikum apa di lab atau di mana itu ada gitu. Tapi kalau memang yang banyakkan mana sih kalau selama masih sarjana kedokteran sih aku rasa lebih banyak kuliah ya, lebih banyak lecture, lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau udah masuk kayak profesi itu kan memang di rumah sakit. Jadi ujiannya juga memang ujiannya pakai pasien, real case gitu. Jadi kita analisa ya istilahnya ya kita bikin laporannya, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi memang real case pasien gitu kalau yang selama profesi kedokteran. Ya mungkin ini agak sedikit menarik ya, karena aku mau tanya nih, perasaan dokter Anggi pas lagi pertama kali itu kan katanya pas lagi praktek itu kan ada yang real case itu tuh perasaannya pertama kali tuh ngadapin real case itu tuh gimana? Pertama gini, kalau masih koas itu kita tuh belum punya tanggung jawab penuh terhadap pasien.
Jadi kalau koas itu kita masih nunggu dokter spesialisnya datang, kita shadowing lah, melihat beliau kira-kira ini gimana, terus nanti setelah selesai baru kita diskusi. Tapi ada juga bagian yang memang ya kita harus periksain pasiennya. Misalnya kalau pasien yang di poli itu kayak gitu tuh, kita nunggu beliau datang periksa, kita lihat, catat, karena beliau ngajarin, setelah selesai ya baru kita diskusi tentang pasien itu. Tapi kalau yang di rawat inap tuh kadang-kadang memang kita pagi-pagi udah harus lihat dulu segala macam, periksa ini itu, terus baru diskusi. Tapi kalau misalnya memang apa namanya, waktu koas, waktu kuliah atau waktu belajar memang belum punya tanggung jawab langsung sebenarnya. Jadi itu mungkin masih lebih apa ya, enjoy lah ya, nggak terlalu nggak berat-berat tertekan, banget gitu iya. sebenarnya, karena tetap tanggung jawabnya bukan kita. Oke. Cuman ya memang waktu pertama kali pegang pasien beneran sendiri, tanggung jawab sendiri, ya pasti deg-degan juga sih. Karena gimana pun ya teori nggak selalu sama dengan praktek kan. Iya. Kenyataannya ya apa yang kita pikirkan beda juga gitu kan. Cuman ya jalannya dengan waktu ya udah biasa ya. Awal-awal pasti deg-degan, bingung, aduh ini mau diapain ini. Berarti bertahap ya, dari Iya. awalnya masih dibimbing, terus naik Iya. sampai akhirnya megang sendiri gitu ya. Tapi walaupun sudah dapat ilmu, tetap aja dapat ya. Waktu Namanya pertama tanggung banget sih jawab. deg-degan sih, bingung. Iya, namanya tanggung jawab Iya. kan nyawa orang gitu. Waktu pertama banget, tapi ya udah seminggu, 2 minggu itu udah biasa. Oke, terus nih, yang selanjutnya, selama menjalani profesi menjadi seorang dokter ya, kasus atau pasien yang paling heboh atau chaos tuh pernah nggak dialami? Bisa diceritakan mungkin? Ada yang merasa Kalau rasa sih ada aja lah ya. Itu ya memang tergantung, balik lagi ke pasiennya sih. yang Kalau paling yang kacau deh, yang paling kacau. dulu tuh saya sempat jaga IGD, memang jadi IGD juga ruangan sebelum mobil spesialis lah, saya sempat kerja dulu gitu kan. Itu yang paling kadang, dan kebetulan saya memang kerjanya di rumah sakit yang cukup rame sih. Jadi kalau di IGD itu bisa 18 bed, terus ada 2 ruang observasi gitu. Jadi 16 bed yang biasa, 2 yang agak-agak kritis gitu lah, gawat gitu. Nah itu kalau lagi rame sih ya chaos, itu bisa chaos banget sebenarnya. Itu dari ranjangnya udah penuh, pasiennya duduk, sampai pasiennya berdiri. Satu shift tuh bisa kayak 50 pasien, itu kayak waduh, itu udah jaga malam sendirian. Wah. Itu udah kacau tuh. Kalau udah kayak gitu tuh ya udah kacau banget, udah buru-buru banget kayak gitu, makanya kenapa tulisannya jelek kan. Ini udah cepet-cepet semuanya gitu-gitu. Cuma mungkin kalau sebut satu yang paling bikin panik itu mungkin ini ya, shock anafilaktik. Bukan anafilaktik sih, kayak respon abis di transfusi sih. Jadi pasien abis itu waktu itu di ruangan di transfusi, terus tiba-tiba langsung tensinya turun banget, dari yang oke-oke aja nggak ada masalah, 120 gitu kan, terus tiba-tiba sampai benar-benar drop ke 30, 40. Itu kaget sih, tapi untungnya sih saya lagi di situ gitu. Kan dokter jaga ruangan tuh kadang-kadang muter-muter mana-mana gitu kan, nggak selalu di situ. Nah kebetulan saya lagi di situ, terus tiba-tiba ada yang keluar gitu dari ruangan, teriak-teriak, no, kayak gitu. Tapi ya untungnya sih ya nggak apa-apa sih, habis itu disuntik segala macam gitu. Masuk ICU memang, tapi observasi, tapi ya untungnya nggak apa-apa. Jadi kita kaget aja. Iya, jadi kita tahu bahwa dokter itu memang kita semua juga sudah tahu kan, dokter itu bukan suatu pekerjaan yang main gitu kan, berarti masalahnya menyangkut dengan nyawa seseorang gitu kan, berarti tanggung jawab kita juga pasti ada lah di situ. Oke. Kita masuk nih ke intinya gitu. Tadi kan kita udah ngomongin masalah dokter umum ya. Terus tadi setelah dokter umum sudah menjadi dokter umum, masih ada following spesialis Ya. sekolah lagi. Waktu itu dokter Andwi memutuskan buat jadi spesialis itu kenapa?
sih memutuskan jadi spesialis karena ya kalau dokter itu jenjang karirnya kan beda ya sama kalau sekarang orang kantoran lah gitu saya sebut ya. Orang kantoran kan dari staff, naik manajer, nanti bisa naik apa gitu gitu kan terus. Kalau dokter umum itu ya udah selesai, nggak ada jenjang karir ke kemana-mana. Paling ya dokter IGD, kepala IGD paling ya begitu gitu. Dan ya saya sih waktu itu merasa saya pengen jadi jenjang karir lebih tinggi. Berarti Ya. ingin naik level lah ya istilahnya ya. Jadi ya saya harus ambil spesialis sebenarnya, atau bisa juga sih kalau mau ambil kayak S2, magister, isi rumah sakit lah atau apa itu bisa. Tapi waktu itu saya memang memutuskan ya udah saya karena masih mau jadi klinisi, artinya masih mau ya udah periksa pasien, dokter gitu ya. Jenjang karir yang saya pilih memang akhirnya ya ambil spesialis. Untuk kedepannya lebih naik lah. Spesialis yang diambil spesialis apa? Spesialisnya ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Fisik dan rehabilitasi. Jadi namanya SPKRM. Dulu itu namanya spesialis rehabilitasi medik SPRM, tapi ganti nama jadi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Itu tuh mengenai apa saja kalau misalkan itu yang fisik Oke. dan rehabilitasi? Jadi sebenarnya kalau SPKRM itu luas banget sebenarnya, tapi inti utama dari kedokteran fisik dan rehabilitasi itu sebenarnya adalah fungsi dari pasien gitu. Jadi yang kita lebih tonjolkan itu adalah fungsinya dari pasien. Misalkan kayak pasien ini habis yang paling terkenal sih misalkan kayak habis stroke gitu ya. Habis stroke kan pasien ya lumpuh sebelah lah. Nah, terus kita mau kembaliin dia bisa jalan lagi, bisa makannya nggak pakai selang lagi, bisa ngomongnya lebih lancar. Nah itu kan sebenarnya fungsi-fungsi kita kan, fungsi berjalan, fungsi menelan, fungsi bicara. Nah itu yang kita coba untuk kembalikan dan kita coba untuk latih. Dan kalaupun memang ternyata nggak bisa kembali 100%, kita berusaha untuk mengoptimalisasi fungsi yang masih tersisa. Sebenarnya inti dari dasarnya tuh itu, dan bisa diterapkan ke semua penyakit sebenarnya. Misalkan kayak tadi stroke, ya. Atau misalkan orang habis amputasi, kan nggak ada kakinya gitu kan, tapi masih mau jalan nih, gimana caranya? Oh ya udah kita bantu dengan memberikan kaki palsu misalkan. Jadi bisa kembali berjalan. Jadi kita mengembalikan fungsi-fungsi pasien yang hilang. Berarti rehabilitasi itu sebenarnya mengembalikan pulang atau apa? Tentu idealnya ya memang harusnya kembali 100%, tapi tentu nggak semuanya bisa begitu gitu. Karena tetap bagian tubuh kita ada yang ya kalau sudah hilang nggak bisa balik lagi. Iya. Itu yang kita nggak bisa kembalikan 100%. Jadi kita cari cara untuk mengkompensasi kekurangannya dia itu supaya dia tetap bisa berfungsi. Walaupun mungkin ya tadi ya jalannya nggak normal, tapi dia tetap bisa jalan gitu. Walaupun memang dengan pakai kaki palsu, dengan pakai tongkat segala macam, tapi dia tetap masih bisa melakukan fungsi dia sebagai manusia untuk berjalan. Itu yang sebenarnya kayak falsafah dasarnya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Memang karena beberapa orang tuh berpikir bahwa rehabilitasi itu ya kayak narkoba ya, intinya kayak gitu ya, narkoba atau misalkan mentalnya ada yang rusak terus di rehabilitasi pusat rehabilitasi. Sebenarnya enggak ya. Saya sekolah juga itu pertanyaan dan pernyataan yang paling sering ambil apa rehab? Oh itu ya narkoba. Sebenarnya enggak ya, semua aspek di tubuh itu enggak bisa sih. Nah itu kalau itu justru yang maksudnya kedokteran jiwa tuh kan, yang rehabilitasi yang untuk yang kayak gitu tuh rata-rata jiwa sih. Iya, dokter, aku tuh penasaran, kan banyak nih spesialis yang lain gitu, misalkan kayak spesialis tulang atau misalkan THT dan lain-lain. Kenapa ngambilnya tuh yang fisik dan rehabilitasi itu? Apakah ada sesuatu di sana yang bikin menarik, yang tertarik atau apa gitu? Sebenarnya memutuskan untuk spesialis itu juga nggak gampang ya. Maksudnya ya itu dari sekian banyak pilihan itu kita harus memilih yang ya
kalau udah milih spesialitas itu kan kita istilahnya ya hidupnya akan Di situ saja. gitu. Iya. Rata-rata kita akan ya udah kehidupan kita setelah spesialis ya seperti itu kita dan kita udah tahu gitu kan. Kalau saya waktu itu memang pertama sempat ada kesempatan magang juga di Rekap itu sebelum saya ambil spesialisnya dan magang itu di RSCM jadi ngelihat langsung apa sih yang dikerjain, apa yang dilakukan gitu ya. Kemudian memang kalau saya sih ini siap pribadi sih sebenarnya beda-beda aja tiap orang ya. Kalau saya sih secara pribadi kalau ambil spesialis yang sudah banyak, misalkan kayak kita anak gitu ya, itu ya akhirnya kita kasarnya ngerebutin ya orang juga udah banyak gitu di mana-mana gitu kan. Sedangkan kalau spesialis rehabilitasi medik sendiri ini, kedokteran fisik dan rehabilitasi ini satu Indonesia itu jumlahnya masih kurang dari 1.000, sekitar 800-an, 900, jadi sedikit banget ya. belum sampai 1.000. Jadi itu masih dikit banget dan saya rasa masih banyak juga daerah-daerah yang butuh servis tentang ini pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi gitu. Jadi akhirnya ya setelah menimbang udah akhirnya saya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Menurut dokter, tanggapan atau pandangan dokter tentang dokter fisik, dunia fisik dan rehabilitasi di Indonesia ini seperti apa? Sekarang sih ya sejujurnya kita masih ketinggalan banget dibandingkan, gak usah jauh-jauh deh sama tetangga Malaysia, Singapura. Itu tuh kita udah sebenarnya dibilang ya menurut saya tetap masih ketinggalan lah. Di sana tuh udah yang robotik, udah yang segala macam. Di sini juga ada, betul bukan nggak ada. Tapi untuk pelayanan secara umumnya tuh masih ketinggalan sekali sebenarnya. Nah itu di sana udah mainnya robotik, virtual reality, udah mainnya kayak gitu-gitu diterapkan untuk rehabilitasi. Ya kalau di sini sih ada yang kayak gitu robotik segala macam ada, tapi tentu belum terakses secara umum. Juga masih banyak lah yang sebenarnya kita masih bisa kembangkan di rehabilitasi medik ini, dan memang potensinya sebenarnya besar banget karena cakupannya juga luas, hampir semua jenis penyakit juga bisa direhabilitasi. Jadi itu sebenarnya potensinya masih luar biasa lah. Oke. Terlebih lagi dari yang tadi itu dokter yang spesialis fisik dan rehabilitasi masih sedikit juga Iya, ya mungkin. sedikit juga. Iya. Kan dari statement yang tadi diberikan oleh dokter itu kan kayak di Indonesia ini masih agak ketinggalan daripada yang lain gitu kan. Nah, jadi banyak nih, jadi orang bertanya-tanya mungkin yang sudah lulus dari dokter umum ingin jadi spesialis fisik dan rehabilitasi itu lebih baik atau istilahnya apa ya, bisa gak gitu kuliah di Indonesia dengan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada luar negeri gitu. Jadi lebih baik di luar negeri atau di Indonesia saja sudah cukup? Sebenarnya ini kalau menurut saya balik lagi, kita ini kan tetap ujung-ujungnya kita akan balik ke Indonesia gitu. Kalaupun kita mau belajar mau sampai ke Amerika kemana, tentu itu yang punya nilai lebih gitu ya. Tapi ketika kita balik dan nggak ada fasilitasnya juga kita nggak bisa ngapain. Dengan di Indonesia ini kita memang betul secara teknologi mungkin ketinggalan, tapi ya itu dari sampahnya sendiri aja kan sebenarnya kita mengoptimalisasikan apa yang ada gitu kan. Jadi kita juga sering ya udah inovasi, bikin ini bikin itu sendiri dari alat seadanya, kita coba kita bikin niruin yang di sana gitu. Kalau masih bisa kita coba modifikasi itu ya kita coba modifikasi gitu. Kalau menurut saya secara pribadi, kalau secara pendidikan sih kalau memang nantinya di Indonesia mungkin di Indonesia aja. Karena kita juga punya di sini, tapi
itu kayak kursus apa segala macam, kalau mau ambil ke luar negeri ya boleh banget gitu, banyak kok. Kayak misalkan kalau RSCM tuh di rehabnya kerjasamanya sama Taiwan gitu ya. Cuma ini lagi corona kan, jadi nggak terlalu. Kalau dulu tuh sering staff-staffnya dilatih ke Taiwan gitu, misalnya 3 bulan balik lagi untuk ngajarin kita gitu. Jadi tetap dari, kalau kebetulan saya di UI itu ya mereka mengembangkan staffnya juga untuk supaya ke kitanya juga tetap ke anak muridnya, karena di peserta didiknya itu juga tetap masih bisa mengikuti perkembangan di luarnya gimana. Jadi mereka update ilmu staffnya ngajarin lagi ke peserta didiknya gitu. Oke. Dari semua yang kita bicarakan kan, tadi saya juga bertanya, aku juga tanya tadi tentang pandangan Dokter Andri terhadap dunia fisik dan rehabilitasi di Indonesia. Harapan Dokter Andri sendiri ke depannya untuk dunia kedokteran fisik dan rehabilitasi ini di Indonesia tuh harapannya sih ya semoga bisa lebih banyak dokter-dokter yang tertarik ke bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi, sehingga juga bisa memberikan pelayanan ke berbagai daerah. Karena yang saya bilang tadi, mungkin sekitar 800-900 dokter rehabilitasi itu mungkin hampir 50% ada di Jawa. Sisanya yang tersebar itu paling ya Kalimantan, Sumatera lumayan banyak, tapi tetap nomor satu itu di Jawa, mungkin hampir sekitar beberapa ratus dokter. Jadi tentu banyak sekali masih daerah-daerah yang belum mendapatkan yaitu pelayanan rehabilitasi. Harapannya sih ya mungkin sudah mulai bisa menyebar. Oke lah, nggak harus sampai pelosok-pelosok banget dulu, mungkin mulai ke ibu kota yang lain gitu, udah mulai bisa memberikan pelayanan gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, tentu harapannya adalah ya semoga bisa makin berkembang gitu ya, mengikuti perkembangan ilmu iptek lah, ilmu pengetahuan teknologi. Kita juga bisa inovasi untuk ya apa yang kita kurang kita harus bisa untuk modifikasi, mencoba untuk memenuhi kekurangan kita. Dan enggak ya udah kayak kita nggak punya, kita nggak bisa gitu, sebenarnya sih tetap kita inovasi untuk ya carilah gimana alternatifnya, gimana coba untuk ya memenuhi kebutuhan pasien-pasien kita gitu. Mungkin itu kali ya yang terutama, sama ya itu apa itu. Semoga semua harapan-harapan yang tadi disebutkan terkabul ya secepatnya, mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan. Oke. Terakhir nih, pesan-pesan untuk sahabat positif semua di rumah yang ingin disampaikan oleh Dokter Andri secara bebas, mau tentang apapun atau mungkin ingin tentang dunia kedokteran fisik dan rehabilitasi juga boleh, apapun. Mungkin pesan-pesannya ya stay safe aja lah ya, karena lagi pandemi gini ya. Jadi ya tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Ya harapannya juga ya semoga semua sehat-sehat ya. Amin. Oke. Jadi mungkin itu ya tadi mungkin bukan beberapa, itu sesuatu yang banyak sekali yang kita baru ketahui dari Dokter Andri sendiri tentang dunia kedokteran, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kan aku juga baru tahu itu masih baru sedikit sekali ya. Iya, sedikit. Ya, mungkin semoga dengan hadirnya Dokter Andri di sini kita jadi terbuka mata kita tentang dunia kedokteran, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya. Untuk teman-teman semua juga semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan berharga tentang apapun mungkin yang kita bicarakan tadi ya. Oke, jadi teman-teman semua, thank you udah ngikutin podcast kita pada hari ini. Tetap jaga jarak, stay safe semua di rumah. Tunggu podcast kita yang selanjutnya.